Karena menurut Imam Bahauddin Subandi, khusyuknya hati seseorang itu dalam beribadah dimulai ketika dia berwudu. Kalau mulai berwudu dia hatinya sudah khusyuk, maka akan menyambung ke ibadah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi rahmatihi fid dharain. Naqala syaikhana ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaf'alu ghairu bil ilmi aw bi khutubin nahrin in kana dzalika niyati bima wa kharaja uslihuna wa bisairi min waqti nistul ma'bil jilid kadri tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan yang lalu masalah wudu. Kalau wudu kita hampir semuanya kan tahu caranya, niat, basuh muka. Nah, kita tingkatkan sedikit lagi kualitas wudu. Kan ibadah itu ada kualitas, ada kuantitas. Banyak ibadahnya, semua dikerjakan, sunat-sunat apa semua ikut. Tapi kualitasnya gimana? Nah, ambil kita wudu ya, karena wudu ini pokok dari segala kesucian selain hadas besar, hadas kecil. Dan yang ditujunya adalah ibadah paling pokok, yaitu sholat. Oleh sebab itu, mulai wudu itulah kita tidak hanya secara lahir aja, cara batin pun begitu. Karena menurut Imam Bahauddin Subandi, khusyuknya hati seseorang itu dalam beribadah dimulai ketika dia berwudu. Kalau mulai berwudu dia hatinya sudah khusyuk, maka akan menyambung ke ibadah lain. Jadi misalnya kita begini, kita ngambil wudu, hati kita niatlah memang untuk taharah, bersuci. Kan wudu itu secara batinnya dia, kalau kita hanya sebagai syarat untuk sholat atau ibadah lain. Tapi dari wudu ini kalau secara lahir paling hanya bersihkan kotoran, cuci muka, cuci tangan, hidung yang debu masuk keluarkan, telinga yang ada debunya keluarkan, mulutnya keluar. Tapi secara batinnya lain. Kita mau semuka, itu dosa kita kan turun bersama air wudu. Makanya kita itu disunatkan wudunya terus walaupun tidak untuk salat, wudu sunnah. Kita cuci tangan, keluarlah dosa-dosa kita beserta ini turun dia. Oleh sebab itu bagi wali-wali Allah itu Imam Hanafi radhiyallahu anhu tidak mau berwudu dalam bak air karena dia lihat dosanya turun jatuh masuk dalam bak air tidak mau. Memang
bagi mereka yang hatinya suci. Kita ikutkan mereka, dari situlah kita mulai itu kita ingat Allah dan sebagainya. Ada niat nawaitul untuk akhirah hadath al-asghar wa ta'ala dalam hati yang itu keluar. Nah kita latih itu hanya dari segi kualitas. Dari situlah kita ingat Allah. Kalau itu bisa sampai dari akhir sampai kita habis untuk sampai kita asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau kita nanti masuk salat itu hati itu apa namanya? Bisa mudah dengan Allah. Kalau tidak susah nanti kita sembahyang pun jadi makmum kan jadi imam lah pikiran ke lain. Nah itu dari segi kualitas. Kuantitas itu dari segi cara berwudu banyak tahu budak-budak ini sekarang namanya sudah niatnya tanya pun tahu dia mulai niat itu ya niat kemudian membasuh seluruh muka seperti katakan tak hanya muka depannya muka sini-sini dari sini sampai ke sini dari sini sampai ke sini lebarnya ini dipenuhi syarat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu duduk dari pertama itulah yang betul-betul kita jaga waktu. Jangan usahakan tidak gopoh-gopoh. Contohnya begini, kita nak ada jamaah. Jamaah tadi cepat langsung tadi kata waktu. Aduh, kan begini ya. Kita tidak ingat pada Tuhan kita. Ini yang banyak masalah itu. Bekerja langsung meminang ijarakan. Sama Allah langsung rukuk misalnya. Tak ada takut. Itu jadi nilainya yang dinilai oleh Allah. Kalau perbuatan kita wudu itu memang dicatat oleh malaikat. Tapi dia tidak ngurus hati kita, tidak. Dia hanya ngurus orang ini dan ngerjakan ini tulis. Sudah sholat, dah wudu, tak cukup syaratnya. Allah lihat dia wudu sholat untuk siapa itu tuh. Yang kita sekarang ini perlu kalau untuk budak-budak kecil itu yang masih apa tuh caranya jalan cara lahir tidak ngerti lama-lama kalau belajar meningkat ada kualitas sembahyang walaupun sedikit tapi nilainya tinggi kan hebat. Kita salat apa ibadah tidak banyak tapi nilainya tuh besar daripada banyak-banyak letak tak ada nilainya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di sini disebutkan au bisuquti fi nahwina bil ingkara ini apa itu? Jadi seandainya begini, kita terjun ke paret, tidak bisa tak berwudu langsung sampai terjun tuh, gitu. Nah, langsung paret langsung berenang, bangun. Kalau itu udah tadi mana tuh berenang tadi, nah misalnya seperti itu, bisa tak macam itu? Menurut ulama bisa. Satu asalkan ikut aturan sini niat. Muka loh. Kalau kita terus sekaligus tak hitung muka satu ya. Kita gerak-gerakkan. Itu ulama yang berpikir. Jadi gerakan muka itu sambil gosok-gosok. Nampaknya berenang. Tangan gini-gini kan. Tapi dalam air. Palak ini. Ya, dia syaratnya itu kan terakhir tertib 6 niat bersungguh tangan kepala sedikit kaki goyang-goyang bisa aja gitu kalau memang lebih boleh itu dari segi lahiriahnya. Kita ini perlu juga waktu itu tuh renang ingat Allah itu ya. Dari mudah, ini mudah bahasa sebenarnya itu. Yang penting dia harus lihat aturan. Niat mau ke dalam Al-Quran kan menyatakan begini. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bayn, itu sudah. Apabila kau salat, mendirikan salat, basuhlah wajahmu, sudah jelas. Nah, itu dah urutan dari Al-Quran menyatakan demikian. Tidak bisa itu tangan dulu baru muka, namanya tidak tertib. Terus basuh tanganmu sampai ke sini, siku. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Nah, sekarang itu. Kemudian wa arjulakum, basuhlah kakimu sampai dua mata kaki. Itu ya, wajibnya itu. Itu. Kemudian ulama menyatakan karena sudah urutan, makanya ada syarat yang keenam namanya tertib. Tak boleh terbalik-balik. Basuh kaki dulu misalnya karena kotor, dari itu baru tangan baru ke muka, tidak sah karena menyalahi. Karena hadis menyatakan ibda bima bada Allah, mulailah sebagaimana Allah memulakan sesuatu. Dan itu sudah ada urutannya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tangan. Terus gini di tangan. Ini saya pernah ditanya. Kan di dalam kita bersuci itu kan ada air, macam-macam air. Air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air makruh, air mutanajis. Air mutlak artinya air itu mudah suci dan menyucikan. Air musta'mal, air yang sudah dipakai bersuci. Contoh ember, dalam ember, air itu sudah dipakai bersuci, tak bisa dipakai oleh kita untuk bersuci. Kan musta'mal terpakai. Ya makanya enggak, dalam ini tidak bisa kita ambil wudhu dalam ember. Karena air wudhu yang jatuh nih ke masuk di situ tidak bisa, kecuali dia lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau dihitung dalam bak air, tinggi 60 cm, lebar 60 meter, tingkat 60 cm, 60 cm, 60 cm. Jumlahnya, jumlah air itu berapa ember itu baru tidak musta'mal. Jadi kalau air sedikit kita pakai, masuk air kita wudhu, masuk ke dalam itu tidak bisa dipakai untuk wudhu. Dia suci tapi tidak mensucikan. Suci diminum boleh, hanya tidak dia pakai untuk misalnya buang najis, tidak bisa. Tapi untuk minum kita bisa. Sama kayak dengan misalnya air teh, pakai wudhu kan tidak dapat, yang bukan air mutlak. Diminum suci, dan tidak dapat untuk basuh buang air kecil, air teh, kencing, ada air teh, sejuta dia basuh kencing itu tidak sah, tetap najis. Air mutlak. Kemudian air musyammas, tapi jarang sekarang musyammas, air yang kena matahari panas, itu dari kesehatan dilihat hukumnya makruh ya, tapi boleh dipakai. Nah, jadi yang masalahnya 1, 2, ayat 3 jangan dihitung di sini nih. Air mutlak yang biasa dipakai untuk bersuci. Kan masalahnya begini, air itu yang menjadi yang berpendidikan bisa tidak dipakai untuk menghilangkan hadas itu besar, dan bisa tidak menghilangkan najis juga. Walaupun dia suci, kan ada suci bersih, tapi belum tentu bisa menghilangkannya. Air kelapa mana dapat pakai? Suci bisa diminum, tidak dapat dipakai untuk menghilangkan najis. Najis ini banyak. Saya waktu pergi ke Madura itu semua, ada masjid daerah Bangkalan. Dia untuk menjaga najis itu bagus. Dari tempat di masjid, tempat wudhu kan ada WC, ya enggak?
kamar WC, untuk macam sini lah. Di tengah-tengahnya itu diberinya macam air, kemudian dikasih apa namanya? Air macam air besar sekali, tapi tidak dalam. Di atasnya diberinya adalah macam jari-jari gitu, jadi kita bisa lewat. Jadi kalau kita jadi WC pasti melewati itu. Jadi seandainya dia tidak bersih, bersuci kakinya di mana? Di WC. Lewat situ jadi suci langsung ke masjid. Nah, karena tidak semua orang tuh ngerti masalah itu. Kadang di masjidnya terus basuh di atasnya, kita basuh langsung keluar. Jadi perakitan najis itu masih kena kaki. Itu masalahnya. Nah, kalau itu perakitan najis di sembahyang tidak salah. Tidak serkencing terus. Kemudian basuhnya basuh kencing ya, kaki-kakinya semua tidak perangkit kan kena masuk masjid. Kasihan soalnya tidak salah. Pindah pula ke orang sebelahnya basah misalnya, kena ke orang sebelah itu, kena sejadah habis semua. Astagfirullah. Itu masalah najis itu. Satu. Yang kedua, kita masuk WC ember di bawah kecil, situ gak buat air juga untuk buang air. Ketika orang basuh masuk lagi ke situ. Nah itu harus ngerti caranya. Kalau tidak ngerti susah. Sebab Rasulullah kan pernah melewati bersama sahabat melewati apa? Kuburan orang. Ternyata kan orang ini kena siksa karena masalah yang kecil. Tengah disiksa dia orangnya. Kenapa? Dia kencing tidak bersih, basah kecil. Apalagi yang tak basuh, udah sholat langsung masuk celana. Pergi pula sembahyang. Kan ada tuh. Naik mobil tengah-tengah jalan di sawah udah kencing, bandai langsung naik. Ya sembahyang, ayo tidak. Nah ini, tapi itulah Rasulullah menyatakan itu ya kena siksa. Dia kena siksa yang kuburan dilewati Nabi dengan para sahabat, langsung nunjuk orang ini sedang kena siksa ya Allah, hanya karena masalah kecil. Nah kita nih bukan hanya kita sebenarnya ngajarkan dia, tapi kita ajarkan kepada orang rumah supaya mereka pun dapat jaga. Kita kena gak ada adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi, wajib rusdu jami'a ma fi mahal al-fardhi min na'syaqi wa ghawrihi alladhi lam yastatir. Wajib membasuh semua sesuatu di dalam tempat fardu, seperti pecah-pecah tangan atau ada luka semacam yang tidak tertutup, atau gini seperti lagi ya, badan tempat itu wajib dibasuh, dicuci dua. Contoh apa namanya, ada bekas apa itu luka atau tusuk duri, itu kan itu wajib. Kuku panjang hitam lagi goreng harus masuk. Makanya kita sunat potong kuku. Kalau misalkan potong kelas Senin, Kamis, Jumat, jangan ada sebab makin panjang. Tempat ditanya, langsung tanya, kau lebih di mana yang paling kau suka tempat tinggal? Langsung tanya habis di dalam kuku yang panjang. Tempat tidur deh. Nah, jadi sunat gitu menghalanginya ini. Dan lagi yang menghalangi itu juga hati-hati. Lem, banyak lem itu susah. Apa itu Korea dan gila. Harus bersih, nanti kita rugi lah, kita mundur dari masuk. Tangan, paling banyak kan tangan, kaki. Tidak bisa tuh. Padahal kitabnya hanya menyatakan begini, gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wudu'il mar'i ashrun fahakiha wa tabatun fi tayyi sya'in wa hadabi. Hudatun wa tamyizun wa waqtu nafsiha wa haidin wa dima' kasyam'in wa ratabi. Nah ini syarat wudu ada 10.
Kemudian antara itu ada objek penghalang seperti lilin yang melekat. Itu dulu lilin, sekarang nih tak ada dah orang lilin. Cat bisa, lem, kalau lem yang bisa kena air hilang tak apa-apa. Tapi lem yang seperti lem Korea itu banyak jual sekarang. Itu tidak terasa, itu tidak tahu gini kan ada rasanya. Dasar saya sembahyang gini ada lem, tak salah untuk itu. Tapi salatnya itu masalahnya. Dah salat ini gini tangan ada melekat gini, berarti air tidak masuk. Itu ya perlu dia. Bukan hanya di tangan, celangan, kaki, muka. Banyak dia. Ini tujuannya supaya ibadah kita tuh diterima Allah. Kan tujuan ibadah diterima, bukan hanya segi sah dasarnya, tapi dari segi diterima dan tidak diterima. Sebab tujuan kita ibadah kan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi tujuannya satu ya, supaya diterima. Kalau diterimanya mana? Apa yang kita kerjakan tuh jalan terus. Itu tangan. Kemudian arwah manusia ini basyaratil raksi, menyapu sesuatu dari kulit kepala. Biadin awaiha, dengan tangan atau selainnya, akal bayat, sehingga yang kulit kepala. Jadi sya'rin fi hatihi, atau kepala. Jadi yang paling nyaman dan yang biasa dipraktekkan itu kan si kepala, ya enggak? Jadi macam-macam kan. Ada yang ya enggak, misal airnya air baru, bukan bekas air tangan masih basah langsung kepala, enggak. Kan tangan masih di tangan masih ada air ini, itu langsung kepala, itu enggak sih. Harus air baru. Yang paling banyak orang gini-gini ya, sikit-sikit ya. Yang supaya istilahnya itu al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari khilafiyah, perbedaan pendapat ulama itu disunatkan. Ambil yang lengkap jalan. Di antaranya seperti Imam Hambali itu seluruh kepala, wajib seluruh kepala. Jadi kalau gini basah ya semua. Yang harus dipraktekkan orang kan begini, ambil air sekeran saja. Ini kan ya. Jadi kita dapat semua. Sebabnya ada yang menyatakan tak bisa kalau kita hanya gini. Jadi harus gini lah. Ada yang malah gini aja, susah, harus panjang. Nah, itu tujuannya satu ya, untuk mudah-mudahan apa yang kita buat itu sempurna, itu bagus, bukan untuk apa, untuk kebaikan kita juga. Walaupun tetapi di sisinya itu sebenarnya bukan membasuh, menyapu, mashu itu menyapu atau mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh kayak air siram, tidak standar ini. Oleh sebab itu karena akan dimashu, ulama pun menyatakan 3 rambut pun sah. 3 rambut, ada 5 helai rambut sah. Jadi kita itu salah. Hanya ya kalau mau itu tidak macam-macam. Gini ya semua yang biasa saya tengok. Nah, banyak ada orang di sumur dia, apa itu basah semua, susah kan. Nah ini tuh, jadi amal kita tuh kena semua gitu kan. Baru telinganya hukumnya sunnah, tidak wajib, beda kebiasaan lah. Nah walaupun sunat, makna dari ibadah itu luas, jangan hanya dilihat dari segi ini sunat, ini wajib. Enggak. Kita menekan telinga ini, ternyata di situ tuh tempat kesukaan yang suka ganggu itu. Contohnya hidung. Kita kan hanya sunat sebelum wudu itu namanya berkumur-kumur, sunat ya, enak hukumnya. Dan juga hidung sunat ya, istinsyak, kan ada istinsyak. Padahal Rasulullah itu sudah menyatakan kalau kau bangun tidur
basuh hidungmu 3 kali, keluarkan. Tempat tidur dia rupanya tuh. Sini ini mah hidung, tempat tidur siapa? Setan, pakai suka ngantuk. Telinganya tempat tidur kan, dia kan suka di sini supaya orang tak bangun subuh, tak dengar azan. Dengar azan pun tutup telinga tidur. Tempat dia memang. Nah kita tuh sunat ya dari segi fikih, tapi dari segi alamnya lain, batinnya lain. Jadi jangan hilangkan orang. Ada gak bilang yang tukang ruqyah itu jin tuh suka gak jin setan yang mengganggu kita ini kan tanah yang mudah terjadi dia bukan ada tugas lain itu. Di dunia itu kan itu hanya untuk mengganggu anak cucu Adam sampai kiamat. Itu yang kita hindarkan sebenarnya, itu kita lawan. Dia mana pusat tuh bang, lubang pusat tuh. Tempat dihigar tuh. Makanya orang yang masuk itu dia itu korek-koreknya. Banyak tuh ya, orang ruqyah biar baik, korek ya katanya. Lubang pusat tuh situ hari nanti. Nah itu banyak rahasia. Memang kita tidak bisa, memang sudah tugas dia dah. Iblis kepalanya tuh masih sakit hati dengan Nabi Adam, turut diperintahkan anak cucunya mengganggu kita. Nah kita dari segi fikih ini sunat telinga. Cuma ada satu dalam wudhu ini yang lurusnya bukan sunnah, yaitu basuh tengkuk. Ada tuh bertelinga tengkuk basuhnya. Nanya, bisa tengkuk enggak? Apa? Enggak sunat? Enggak ada pula bilang basuh tengkuk sunat. Kalau untuk sejuk-sejuk bisa, panas taruh sana. Tapi ada itu, yang ada sepanjang baca kitab kecil, ada masukkan basuh tengkuk. Nah itu diamalkan di kampung-kampung. Tengkuk jadi bisa cengkring. Tapi dalam sebenarnya tidak masuk dalam sunnah atau rukun atau wudu. Dari wudu tujuannya itu supaya kita nanti nyaman ibadah. Dari wudu lagi itu mulai. Kita perhatikan walaupun sedikit. Sampai udah selesai kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma ja'alni minat tawabin. Itu sedapat mungkin jangan ditinggalkan sebab kita doa kan. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang suka bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang yang suka bersuci. Allah yang berjanji kepada wa ja'alni min ibadika sholihin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang hamba-hambamu yang saleh. Kita terus hidup benar-benar, insya Allah kita dikabulkan Pak. Orang suci, sebuah tobat, orang saleh kan sedang. Kita doa, apalagi kalau sambil menghadap kiblat, walaupun tidak harus begini aja. Allahumma ja'alni minat tawabin. Nah, kita doa kita begitu suci. Kalau kita habis suci bersih, kita berdoa mudah terkabul. Apalagi tambah lagi ya Allah tolonglah saya ini tak apa-apa bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ini belum baik-baik, perut saya sakit, sembuhkanlah. Boleh, saya kadang menambah seorang. Dan berdoa itu boleh. Itu ya, sebab kita gunakan apa seperti waktu itu tuh untuk keperluan kita sekarang. Kita kalau Allah ngabulkan kita suka bertaubat, maka kita akan dihalangi oleh Allah untuk berbuat yang tak bagus. Kalau kita dan dimasukkan oleh orang yang suka bersuci, kita tidak akan mudah untuk berbuat yang kotor. Kalau kita wajahnya min ibadika sholihin, ya Allah jadikanlah aku termasuk hamba yang soleh, yang baik. Tidak akan kita berbuat jihad buruk karena Allah yang menghalangi, karena kalau kita dikabulkan. Itu terus kita habis wudu, insya Allah kita selamat. Asalkan hati kita benar-benar minta. Rugi doa kalau langsung ngomong lain. Habis waktunya ya, ini sampai waktu isya. Sekitar itu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada masalah.
bi'amr syai'in bin kursi fi hadi batas kepala. Nah sekarang kita harus tahu batas kepala mana. Bi'ala yakhdimati an min jati nuzulihi wa tilsali fa in kharaja minha wa lam yakhdib naghdihah masuk ghairil kharaj. Jadi begini, membasuh kepala, menyapu kepala itu harus tahu batas mana. Ya kita tahu jalan kepala itu mana. Sini kepala bukan tengkuk. Sini kepala belum. Makanya ada yang basuh sini nih. Sini aja basuh. Ini kepala bukan nih. Jadi kan dia, sebab saya perhatikan, terus saya perhatikan langsung di telinga ini langsung begini gitu. Kasihan kan kalau misalnya. Jadi batas kepala kita tahu. Nah, kalau tahu ya, yang terakhir, yang kelima, al-khamisu harus menjadi makna Ka'bah ini membasuh dua kaki beserta dua mata kaki sampai. Dan ini masalah kaki lagi. Ini cerita zaman dulu. Pada zaman Rasulullah ada beberapa orang itu hanya basuh atasnya, atas kaki itu. Jadi maaf ya. Nyai, ini jadi, nah sini jadi. Terus ini kenalah tapaknya sehingga mengatakan wailul lil ka'bain, celakalah masuk neraka dua tapak kaki. Tapak kaki tidak dikenakan. Jadi atas jadi basuhnya gini dia. Ini ada yang tidak kena. Nah dikatakan wailul lil ka'bain, celaka. Wailul itu neraka wail bagi dua tapak kaki yang tak kena basuh. Jadi atas ya, bawah enggak. Padahal kadang-kadang bawah ini banyak kotoran tapak kaki itu. Apalagi di sini, nah itu yang paling nyaman angkat kaki gosok gitu. Nah, digosok untuk selamat. Itu ya, itu wajib membasuh, bukan mengusap. Jangan ingat membasuh. Saya benar-benar tak setuju nengok video orang wudhu satu gelas cawan. Kan ada satu gelas cawan tak habis tuh wudhu. Cuma kali tengok kan jadi basuh, ambil air ini ngakak ini kena semua. Ambil satu ini satu itu aja. Ini lagi gini satu gelas kita minum muntah. Habis separuh gelas masih ada masuk dalam mana tuh medsos dari Arab mana ya berdua. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan Al-Quran. Itu kan membasuh, dia bukan membasuh, semuanya ngusap, ngusap sedikit usap. Itu ada banyak yang basuh itu. Kalau kepala ada apa-apa, sedikit sama telinga. Nah itu kalau hanya belajar ilmu agama lewat macam itu habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya. Dan lagi di sini kan wa mau tawur wa aqiqatu fardhah. Artinya begini, air itu dalam wudhu harus suci. Ingat, suci dan menyucikan. Setelah itu lagi harus mengetahui etikat fardu. Yang mana fardu itu di antara wudhu itu kita wajib tahu. Bukan hanya sekedar mana sunat. Etikat itu seperti muka kan fardu. Ini fardu harus tahu. Harus mengerti itu supaya mengerjakannya benar. Kemudian kadzaka dukhul waqtilakin qusada bi bihatin qaddama 'inda taqarrub. Demikian juga udah waktu masuk waktu baru berwudu, tapi bagi orang yang punya penyakit. Contoh orang yang penyakit beser apa namanya? Salisul baul, yang punya penyakit suka nak kencing keluar. Nah itu wajib waktu udah masuk waktu baru boleh wudhu. Karena ada orang keluar kencing atau di mustahabah
perempuan yang sudah keluar darah haid dan masuk waktu baru diwudu, bersihkan dulu. Nanti kalau dia belum waktu wudu sampai sholat kencing najis semua. Nah ini syarat. Demikianlah mudah-mudahan ya kita ini ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, sah dan diterima. Kalau tahu semua cara-caranya, cara fikih